Kimbi, bangunlah sayang. Kimbi, bangun. Jangan buat kakak takut. Kimbi, kakak mohon bangunlah sayang. Lari yang berada di dalam mobil mencoba membangunkan sang adik yang terlihat masih menutup matanya. Lari merasa ketakutan, bayang-bayang pembantaian keluarganya membuat Lari ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan sang adik tercinta lagi. Ia tidak ingin berjauhan dengan adik kesayangannya lagi. Dia yang selama ini menjaga dan melindungi sang adik dalam diam dan dalam wujud manusia lain. Julio adalah identitasnya agar bisa berada di dekat sang adik dan bisa melindungi adiknya ini. Ia akan menghabisi nyawa orang-orang yang sudah berani melukai Kim, adiknya. Lari jugalah yang berada di balik kematian, Malvin, Lot, dan juga Morgan. Dia yang diam-diam membantu Lot melancarkan aksinya, melarikan diri dari tahanan, dan ia jugalah yang membantu membawanya ke dalam mansion Malvin dengan mudah. Lari hanya menyaksikan kegilaan Lot dalam diam dan dengan senyum puas. Akhirnya rencana untuk menghabisi nyawa ketiga manusia yang sudah membuat sang adik terluka dan menderita kini sudah terkapar dalam keadaan sangat tragis. Dan rencana Lari berhasil membuat kesalahpahaman di antara ketiga manusia benalu dan licik ini. Tanpa mengotori tangannya dengan darah kotor mereka, Lari sudah merasa puas. Begitulah cara Lari menghabisi nyawa orang-orang yang mengganggu kehidupan dan ketenangan sang adik, termasuk Keanu. Ia menggunakan jasa jalan untuk melancarkan aksi pembunuhan Keanu dengan memberikan peri itu racun di dalam minumannya. Racun yang sangat mematikan dan tidak bisa dideteksi oleh ahli medis. Kimbi, bangunlah sayang. Lari masih berusaha membangunkan Kim sang adik. Lari, sebuah teriakan mengalihkan perhatian Lari. Ia menoleh ke belakang dan ia mendapati Arthur dengan luka memar di seluruh wajahnya. Okusan, pekik Arthur mengambil alih tubuh istrinya di dalam pelukan Lari. Apa yang terjadi padanya? Tanya Arthur dengan wajah khawatir. Dia hanya mendapatkan obat bius, mungkin sebentar lagi dia akan sadar, sahut Lari, meskipun dia tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Syukurlah, jawab Arthur lega. Apa perlu kita membawanya ke rumah sakit? Aku rasa tidak perlu kita bawa dia pulang ke mansion. Baik. Bagaimana dengan peri itu? Ada Nathan yang membereskannya. Cih, kau kalah dengannya. Jaga ucapanmu, Syalan. Kau yang harus menjaga ucapanmu, adik ipar laknat. Apa kau lupa aku adalah kakak iparmu? Cih, dasar pria melambai, cibir Arthur. Hei, adik ipar kurang ajar. Ingat, derajatku lebih tinggi 1 tingkat darimu, jadi berlaku hormatlah padaku, ujar Lari bangga. Cih, itu tidak akan pernah terjadi, Julio. Jangan menyebutkan nama itu, brengsek. Why? Kau takut si Lucy mengetahui penyamaranmu? Tutup mulut embermu, adik ipar laknat. Terjadilah perseteruan sengit antara adik ipar laknat dan kakak ipar melambai. Mereka berdua melupakan Kim yang kini mulai tersadar. Kim mengerjap-ngerjapkan matanya. Ia menyipitkan mata lebarnya saat terkena cahaya lampu mobil. Ia juga mendesis ketika kepalanya berdenyut sakit. Desis Kim. Okusan, Kimbi. Lari dan Arthur bersamaan menyahuti ringisan Kim. Kau sudah sadar, sayang? Lari mengambil alih tubuh Kim dan memeluknya erat. Lepaskan istriku, sentak Arthur. Jangan memanggil istriku, sayang, aku tidak suka. Protes Arthur dengan menatap kakak iparnya itu sengit. Hei sipit, dia adikku dan aku berhak memeluknya. Pekik Lari tidak terima, entah mengapa jiwa Julia Lari bangkit. Tapi dia istriku dan aku tidak menerima kau memanggilnya sayang, balas Arthur tak kalah sengit. Dia adikku sipit, dia istriku Julia, tapi dia adik kesayanganku sipit jelek. Hei, apa katamu aku jelek? Arthur menunjuk wajahnya sendiri, ia tidak terima wajah bak dewa Jepangnya dikatain jelek. Mereka berdua kembali berdebat dan melupakan Kim yang sedang memijit keningnya mendadak pusing. Stop, Okusan, Kimbi. Apa kau yakin baik-baik saja, sayang? Mommy Gabriela bertanya dan memeriksa keadaan menantu kesayangannya itu. Cuma pusing sedikit, Mom. Nanti juga hilang sendiri.
sahut Kim yang kini berada di dalam pelukan Arthur. Kemarilah menantuku, pinta Mommy yang ingin menarik Kim dari pelukan Arthur. No, Mom, aku tidak akan melepaskan istriku, elak Arthur yang kini memunggungi sang Mommy. Arthur Cedricato, geram sang Mommy. Mommy, sahut Arthur dengan nada manja. Sini, Mommy menarik lembut tangan Kim dan mendudukkannya di sampingnya. Kim seperti seorang bayi yang menjadi bahan rebutan Mommy dan sang anak. Cak, dasar sipit anak Mommy, cibir lari dengan senyum yang mengejek ke arah adik ipar sipitnya itu. Kau, geram Arthur tanpa suara. Apa? Tantang lari tanpa suara juga. Arthur memberi sebuah gepalan tangannya ke arah lari melalui udara, dan dengan santainya lari menangkap tinjuan udara Arthur dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Arthur memberi tatapan permusuhan kepada kakak ipar melambainya itu, dan lari hanya memberi Arthur sebuah kiss jauh dan berkedip nakal membuat Arthur tiba-tiba mual. Kau kenapa? Tanya Mommy menjeda obrolan hangat bersama menantu kesayangannya. Menjijikan, gumam Arthur. Apa yang kau katakan anak nakal? Hardik sang Mommy. Tidak ada yang kukatakan, Mom. Dasar anak kurang dihajar, hardik Mommy kembali. Aku kurang nutrisi dan imunku, Mom, sahut Arthur lesu. Apa? Aku lagi menjalankan puasa, Mom. Puasa? Mommy menukik alisnya heran dan bingung dengan ucapan ambigu sang putra. Puasa diranjang, Mom. Itu sangat menyiksa batin dan juga benda ajaibku, Mom. Aduh Arthur. Apa? Pekik Mommy dan lari. Sementara Kim hanya bisa merebahkan punggungnya di belakang sambil memijat keningnya. Oh Tuhan, sedangkan Mommy dan lari tertawa renyah mendengar keluh kesah Arthur. Arthur hanya bisa mencebikkan bibir tipisnya karena Mommy dan lari. Okusan. Arthur menyingkirkan sang Mommy dengan pelan dan membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Apa masih sakit? Tanya Arthur lembut. Kim menggeleng di dalam pelukan Arthur. Apakah butuh dokter? Kembali Arthur merasakan istrinya menggeleng. Yang kau butuhkan apa, kusanku? Tanyanya dan memberikan kecupan bertubi-tubi di kening Kim. Aku hanya butuh pelukanmu sayang, diri Kim, dan ia mengeratkan pelukannya di tubuh kekar sang suami. Dengan senang hati aku akan memelukmu, Okusan, bisik Arthur di kening sang istri. Cak, Mommy dan lari berdecak melihat adegan romantis pasangan suami istri yang tidak tahu tempat itu. Mommy, pekik Nathan saat melihat sosok Mommy Gabriela. Oh putra Mommy yang mesum, saut Mommy dan membalas pelukan keponakan dari suaminya itu. Cak, decak Nathan. Halo Jenny sayang, sapa Mommy kepada Jenny yang terlihat lelah. Lihatlah wajahmu dipenuhi oleh darah, ujar Mommy. Ternyata kakak suku ini sangatlah mengerikan, Mom. Nathan menyela ucapan Mommy. Nathan terlihat bergidik mengingat kesadisan bidadari kacamatanya dalam membantai Lukas dengan samurai. Hampir saja Nathan mendapatkan tebasan belati Lukas. Untung saja Jenny dengan gerakan lincah mengayunkan samurainya di lengan Lukas, membuat Lukas kehilangan lengannya di saat itu juga. Nathan yang tidak terlalu menguasai benda tajam kalah oleh kekuatan Lukas, dan soal sobek menyobek kulit manusia, terlihat beberapa luka sobekan di bagian perut keras Nathan. Nathan hanya bisa tercengang dan membelakkan matanya saat kekasih bermata empatnya menyayati tubuh Lukas. Nathan hanya bisa menahan rasa mualnya ketika Jenny menebas tangan Lukas yang satunya lagi, dan terakhir Jenny menebas leher Lukas, membuat Nathan mengeluarkan isi perutnya. Kekasih, Mommy terdengar membeo. Nathan tersadar dari lamunannya ketika Jenny menyikut lengan kekarnya. Gumam Nathan lembut. Jangan lupa tatapan peri itu membuat wanitanya akan menyerit meskipun terhalang oleh mata kaca alias kacamata. Kekasih, ujar sang Mommy. Ya Mommy sayang, Jenny adalah bidadariku yang datang dari Mommy dan menyentil hatiku, saut Nathan dengan nada usilnya. Dasar anak kurang dikutuk, sungut Mommy Gabriela. Ayolah Mom, aku dan bidadariku ini saling mencintai, ujar Nathan. Benarkah sayang? Kali ini Mommy Gabriela bertanya kepada Jenny. Dengan wajah merona merah, Jenny mengangguk. Serius, pekik Mom Gabriela. Iya Mommy cantik, jawab Nathan. Mom bertanya pada Jenny anak nakal. Mommy menepuk kuat lengan keras Nathan. Sama saja Mom, bibir Jenny adalah bibirku dan bibirku adalah bibir Jenny. Celutuk Nathan yang lagi-lagi mendapatkan tepukan kali ini di kepala. Mom tidak setuju. Apa?
Jenny menjadi kekasihmu? What? Pelankan suaramu, Jonathan. Pekik Mommy Gabriela. Kau dan Jenny tidak cocok. Di sebelah mana, Mom? Aku dan Jenny tidak cocok. Kami sama-sama memiliki 4 mata dan kami sama-sama suka berciuman. Jadi di sebelah mana yang menurut Mommy tercinta, tersayangnya, dan tercantik kami tidak cocok? Imbu Nathan. Jonathan? Yes, Mom. Apa perlu aku menghamili kekasihku dulu baru kami cocok? Trocos Nathan. Jonathan? Pekik Mommy Gabriela. Yes, Mom. Sementara yang lain hanya menyimak dan menikmati wajah frustasi Nathan yang menjadi korban pelampiasan omelan Mommy Gabriela. Jenny meraih jemari kekasih mesumnya dan menggenggam erat. Ia bahkan menyandarkan kepalanya di bahu Nathan. Baby, adunya manja. Love you. Love you too, baby. Masih di ruangan utama mansion Lincoln. Nyonya, Haruka datang dari ala luar dan menyapa sang nyonya. Kau menemukannya? Iya, Nyonya. Bawa kami ke sana. Siap, Nyonya. Kalian semua ikut Mommy, perintah Mommy Gabriela. Semua yang ada di sana saling menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Arthur menggeleng saat Kim menatapnya. Mommy dan Haruka melangkah lebih dulu dan diikuti kelimanya. Tunggu, seru lari. Apa? Tanya Jenny bingung. Lucy kemana? Tanyanya lagi. Entah, sahut Jenny sambil mengangkat bahunya. Tunggu, teriak Lucy dari arah ruang belakang. Semua orang menoleh ke arah Lucy yang terlihat pucat. Apa yang terjadi denganmu? Kim mendekati Lucy yang nampak terlihat lesu. Tidak, aku hanya sedikit mual, jawab Lucy. Mual? Aku mual melihat kakak Jenny membunuh peri itu, keluh Lucy. Cak, lemah, decak Jenny. Kalian cepatlah, sentak Mommy. Mereka pun melanjutkan langkah mereka menuju keluar mansion dan terlihat Haruka dan Mommy berjalan ke arah samping mansion Lincoln. Keenam pasang mata itu hanya saling melirik dan mereka merasa penasaran, entah dibawa kemanakah mereka oleh Mommy Gabriela. Mereka terus berjalan di sebuah jalan rahasia yang terdapat di bawah tanah yang begitu pengap dan kurang penerangan. Kami mau dibawa kemana, Mom? Nathan yang sudah mulai lelah bertanya kepada Mommy Gabriela. Diamlah dan ikuti saja, Mommy, bentak Mommy pelan. Menyebalkan, sungut Nathan. Baby, apa kau tidak lelah? Sedikit? Apa kau ingin aku menggendongmu? Tidak, tolak Jenny. Kau yakin? Mommy terus berjalan dengan Haruka di depan memimpin jalan. Entah kemana Mommy Gabriela membawa mereka. Mereka terus berjalan di jalanan rahasia yang remang-remang itu. Hanya ada dengusan dan decakan yang keluar dari mulut Nathan dan Arthur. Tahanan bawah tanah. Mommy, Daddy,